warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sampai saat ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan tentunya dalam menjalankan bisnis kerja pekerjaan kita atau perusahaan kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afudin. Dalam kesempatan ini akan sedikit membicarakan tentang manajemen ekonomi di era globalisasi. Setelah kita ketahui bersama, di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global di saat-saat ini yang terus berubah, berinovasi, hal-hal baru semakin pun muncul. Hal ini berdampak juga pada perusahaan kecil maupun yang besar, yang tentunya terdampak pada kinerja bisnis dan daya saing perusahaan. Nah, untuk itu kita harus berusaha meningkatkan kinerja bisnis dan daya saing perusahaan dengan cara apa? Yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis dan daya saing perusahaan itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Jadi apa itu faktor internal? Yaitu faktor yang terjadi, yang timbul dari dalam perusahaan. Seperti yang pertama ada manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen keuangan itu sangat penting untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan mengelola keuangan perusahaan itu dengan baik, dari pengeluaran arus kas, pengelolaan laba rugi, dan laporan keuangan itu harus dikelola dengan baik supaya berjalan dengan lancar dan efektif. Yang kedua ada manajemen operasional. Manajemen operasional ini juga sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan harus mengetahui pengelolaan operasional itu berjalan atau tidak. Perusahaan harus tahu, dan perusahaan harus mengimplementasikan dengan cara mengikuti teknologi yang ada di zaman yang ada ini, di saat ini, dan proses bisnis yang inovatif, yang berkembang, yang baru dan berkreasi. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Perusahaan harus tahu karyawan yang dapat berdaya saing, berkualitas dan profesional dalam mengembangkan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Nah, karena itu perusahaan akan meningkatkan kinerja value penjualan perusahaan dengan apa? Karyawan yang berkualitas ini. Jadi perusahaan harus memastikan pengembangan karyawan, pelatihan, dan pengelolaan kinerja karyawan dengan baik. Dan ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis dan daya saing perusahaan. Ada faktor dari eksternal. Apa itu faktor eksternal? Yaitu faktor yang terjadi akibat dari luar perusahaan. Jadi dari luar muncul ke dalam perusahaan, yaitu seperti ada kebijakan pemerintah seperti ada undang-undang, ada
keputusan presiden dan ada peraturan pemerintah yang setiap waktunya berubah mengikuti perubahan zaman. Dan yang kedua, ada persaingan bisnis antar perusahaan-perusahaan. Ini kita harus jaga supaya apa? Perusahaan kita tidak kalah, tidak jauh dari perusahaan-perusahaan lain yang terus berkembang. Dan yang terakhir ada perubahan ekonomi global. Nah, ini yang sangat memicu perusahaan dalam akibat dari kinerja bisnis dan saya perusahaan. Kita harus tahu ekonomi global saat ini, kita harus menghadapinya dan cara terus beradaptasi mengikuti teknologi yang ada supaya terus berkembang dan terus berkembang. Untuk itu saya berharap dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen ekonomi suatu perusahaan akan terus berjalan, berkembang dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang tentunya ada. Sebuah tokoh pernah berkata, yaitu Carl Fish, yaitu bukan tentang apa yang telah engkau capai, melainkan apa saja yang telah Anda atasi, yaitu adalah yang dapat mendefinisikan suatu karir Anda. Mungkin cukup sekian dari perbincangan yang saya tadi. Banyak kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.